Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Senin tanggal 20 November 2023. IHSG hari ini terpantau naik ya 0,25% ke level 6.994. Jadi kalau misalnya kita lihat IHSG ini di awal sesi sempat naik ya dan menyentuh level 7.000, tapi memang cukup volatil guys IHSG-nya pada hari ini. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting IHSG-nya bisa bertahan gitu guys ya, berada di area atas dan semoga saja bisa lanjut naik agar saham-saham yang kita pegang juga bisa ikut naik guys ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih floating loss di beberapa saham, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti pertanyaan teman-teman insya Allah akan saya jawab ya guys ya. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang menarik dan sudah mulai naik nih guys ya. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas adalah saham WH atau WH Transportasi Indonesia Tbk, di mana WH ini menjadi pilihan salah satu investor yang sering kali muncul di YouTube dan sering membahasnya juga di YouTube gitu guys ya. Nah, jadi ini sangat menarik karena kita akan bahas technical dan juga broker summary-nya. Dan ternyata untuk WH hari ini naik ya lumayan cukup signifikan 8,98%. Naik dari 164 ke level 182. Dan jangka pendeknya ya untuk WH ini ternyata sudah mulai uptrend lagi guys ya. Memang masih cenderung sideways aja, tapi di sini ternyata kenaikannya lumayan menarik nih. Ya, teman-teman bisa lihat di sini dia masih sideways aja berada di area atas ya. Setelah ada distribusi yang cukup dalam, tapi ternyata WH bisa kembali naik lagi dan dia stay di MA10 dan MA20-nya dan baru hari ini bisa breakout di MA20 ya. Jadi memang sideways-nya berada di area atas gitu guys ya. Nah, di sini memang terlihat dia perlahan-lahan uptrend. Jadi WH ya teman-teman, kalau misalkan memang mau masuk di saham WH ini hati-hati kalau misalkan ada yang melakukan aksi profit taking gitu guys ya. Karena WH ini memang sudah jauh-jauh hari dibahas oleh para investor. Jadi ya, kalau misalkan mau ikut dalam kenaikan harga saham WH, ya strateginya berarti trend following, gitu, guys. Kita akan lihat ya secara broker summary di sini memang hari ini kemungkinan ya ada akumulasi, tapi akumulasinya di sini average-nya masih kecil atau small accumulation. Yang akumulasi itu ada SH ya 20.000 lot, sedangkan YB di sini jualan 22.000 lot. Lalu top buyer yang kedua adalah CC. CC di sini beli 20.000 lot juga ya. Jadi overall memang ada akumulasi ya meskipun akumulasinya kecil. Kita cek SH itu sekuritas apa sih guys ya? Ya sorry guys, sinyalnya rada-rada ini. SH itu dia Arta Sekuritas ya, Arta Sekuritas hari ini paling banyak belanja DOH, Aman, VTNY, WH ya, WH itu di urutan keempat gitu guys. Oke, jadi untuk WH gimana Kak? Ya strateginya trend following aja karena WH-nya kan sudah naik ya jangka pendeknya di sini terlihat uptrend. Jadi kalau misalkan ada koreksi itu bisa kita manfaatkan untuk entry. Ya, jadi kita wait and see dulu nih, jangan terlalu FOMO ya karena dia cenderung sideways di area atas dan jangka pendeknya cenderung uptrend. Jadi kalau misalkan ada koreksi berarti ada pihak-pihak yang melakukan aksi profit taking. Ya, jadi wait and see dulu, teman-teman waspada ya, jangan gegabah untuk entry di saham yang sudah naik seperti ini. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada Panorama Sentra Wisata ya, di sektor transportasi dan juga wisata gitu guys. Nah, di sini kalau misal teman-teman lihat Pan Air ya ini lebih menarik daripada WH karena WH kan dia sideways di atas. Sedangkan Pan Air ini dia hari ini ya dengan kenaikan 3,94%-nya masih berada di area bawahnya ya, dekat dengan support di level psikologisnya di 600. Ya, teman-teman bisa lihat jangka pendeknya di sini uptrend ya, jangka pendeknya uptrend. Tapi di hari Jumat lalu ternyata terdistribusi 6,62% turun dan hari ini bisa menguat ya dan mencoba untuk retest kembali di MA 10 dan MA 20-nya guys ya. Nah, ini lebih dari sisi teknikal ya, lebih menarik daripada WH gitu. Ini kan lagi turun, jadi kita bisa buy on breakout guys ya, buy on breakout MA10 dan MA20 gitu. Buat teman-teman yang sudah koleksi saham Pan Air, ya ini masih bisa di hold ya, semoga saja bisa lanjut naik. Tapi kalau misalnya kita lihat dari broker summary-nya ternyata ada distribusi yang lumayan cukup besar, terutama dari AO ya guys ya. AO jualan 3.200 lot.
sedangkan IN ini hanya beli 1.200 lot aja. Ya, AO dan juga MG di sini hari ini ternyata ada distribusi. AO itu RDK Elite Sekuritas. Dia paling banyak jualan OASA, Aman, RAM, BDKR, NCKL, dan lain-lain ya. Berarti Pan R-nya di urutan bawah gitu guys ya. It's okay ya, tapi kalau misalnya kita lihat teknikalnya memang menarik ya, hanya saja kemungkinan besar besok masih lanjut turun. Ya, jadi saham yang big distribusi seperti ini kemungkinan akan lanjut turun. Dan Kak, kenapa kok big distribution tapi harga sahamnya ada kenaikan gitu? Sebenarnya teman-teman lihat ekornya guys ya, dari candle hari ini sempat turun ya, sempat turun, ada distribusi lalu kembali naik. Jadi kemungkinan akumulasinya itu di sesi kedua sampai akhir sesi gitu guys ya. Kalau misalnya teman-teman lihat chart secara daily-nya ya, secara menitan seperti itu. Jadi untuk Pan R ya, kita masih wait and see meskipun bisa buy on weakness dan juga buy on breakout MA10 dan MA20-nya. Kita lanjut ke saham Bluebird ya. Bluebird ini ternyata belum naik signifikan. Dia ada support di sekitaran 1850 sampai 1830. Jangka pendeknya sudah mulai uptrend lagi ya, mencoba untuk break di MA20-nya. Ya, untuk Bluebird ini banyak sekali teman-teman yang mungkin masih pegang saham Bluebird dan masih floating loss karena harga sahamnya ini cenderung downtrend ya. Cenderung downtrend dari level 2200 lalu ada high juga di 2400. Jadi Bluebird sebenarnya ada potensi dia untuk naik. Kita akan coba cek broker summary-nya guys ya. Ternyata masih ada distribusi nih per hari ini. Ya, hari ini Bluebird tidak naik dan juga tidak turun ya. Jadi area open dan close-nya itu sama. Hari ini ada distribusi yang cukup normal dari YU dan juga YP. YU-nya jualan 2.800 slot, sedangkan YP 1.800 slot. Sedangkan yang akumulasi ada BB, guys ya. BB-nya beli 3.000 lot. BB itu Verdana Sekuritas. Hari ini paling banyak dia beli Mandiri, Astra, BRIS, dan juga BBRI. Ya, jadi untuk saham-saham besar ternyata sudah mulai diakumulasi. Nanti kita akan bahas ya guys ya pada video selanjutnya. Nah, jadi untuk Bluebird, WH dan juga Pan R di sektor um, transportasi ya dan juga wisata ini ada beberapa yang teknikalnya menarik, ada juga beberapa yang teknikalnya memang belum naik secara signifikan, tapi jangka pendeknya memang menarik. Nah, untuk WH ini strateginya trend following ya, jadi meskipun ada akumulasi, tapi ya kalau ada distribusi berarti itu kesempatan masuk, tapi teman-teman harus waspada ya, siapa tahu itu ada aksi profit taking dari beberapa pihak. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada RAM. Triple Multivision Plus ya, di beritanya sih saya lihat katanya mau akuisisi ya, akuisisi apa gitu gitu guys ya, perusahaan apa gitu ya. Tadi saya lupa ya awalnya bi apa gitu, Bi Entertainment atau apa gitu ya. Pokoknya dia ada akuisisi ya untuk RAM, teman-teman bisa cek aja beritanya di Google ya. Karena kalau misalnya kita perhatikan ternyata dari level 444 RAM ini sudah mulai uptrend lagi. Dan di sini juga ada crossing ya antara MA10 ke MA20-nya. Kita akan langsung cek ya untuk broker summary-nya. Ternyata hari ini ada small distribution dari AO 13.900 slot dan juga AI 11.400 slot. Sedangkan PD hanya beli 12.000 lot aja. Jadi overall hari ini kenaikannya 15,38% ya dengan akumulasi dari PD dan juga CC guys. Sedangkan AO dan juga AI-nya ternyata malah distribusi ya. Nah, ini menarik karena RAM mulai ada kenaikan. Untuk jangka pendeknya teman-teman tunggu aja retracement-nya atau koreksinya karena ada area high sampai 890 sampai 940-an. Jadi ini saya rasa overall menarik guys ya untuk saham Tripar Multivision Plus. Kita akan lanjut ke saham selanjutnya, ada film. Film hari ini juga naik 5,52% ke level 3.440 dan jangka pendeknya ya, jangka menengah ini sebenarnya sudah terlihat uptrend. Ya, di mana di sini juga ada crossing ya MA10 di MA20-nya ya di tanggal 16 November. Nah, teman-teman kira-kira ada nggak nih yang akumulasi saham film di harga 2000-an nih, 2000-an sampai 2100. Nah, itu tinggal di hold aja ya, kemungkinan dia akan strong uptrend. Buat teman-teman yang mungkin belum masuk di saham film ya dan pengen masuk, itu ditunggu dulu retracement-nya ya. Kemungkinan besar akan ada retracement seperti ini nih, guys.
Nah, di sini menjadi higher low ya, teman-teman bisa manfaatkan untuk entry point. Karena kalau sudah naik seperti ini kemungkinan akan ada retracement dan jangan sampai teman-teman belinya di harga yang kemahalan gitu guys ya. Kita akan lihat dari sisi broker summary-nya di sini ada normal accumulation ternyata dari IF. IF beli 6.100 lot sedangkan kakak jualan hanya 4.900 lot aja. Jadi untuk film menarik ya untuk teman-teman yang belum masuk bisa melakukan strategi trend following dengan beli di area retracement-nya. Kita lanjut ke saham SMIL. SMIL hari ini juga mengalami kenaikan ya 10,26% dan kita lihat di sini SMIL ada support di sekitaran 110 sampai 113 ya guys ya. Nah, SMIL ini yang menarik adalah di mana dia itu saham yang baru IPO tapi belum naik terlalu tinggi ya berbeda dengan saham-saham lain seperti STRK. Kemarin kan udah naik tinggi ya lalu jeblos ya lalu turun ya turun lumayan cukup dalam. Nah, itu banyak sekali yang terjebak. Jadi, strateginya kalau misalkan di saham-saham yang market cap-nya kecil alias saham gorengan, meskipun fundamentalnya bagus, teman-teman kalau misalkan chart-nya ini tidak strong uptrend ya, nah itu teman-teman bisa untuk pertimbangkan untuk melakukan take profit ya, jangan sampai buy and hold terlalu lama. Karena akan ada saatnya di mana big money itu mereka merealisasikan profit atau take profit ya seperti itu. Nah, waktu itu saya ikut juga ya IPO-nya saham SMIL dan waktu itu alhamdulillah dikasih cuan dan sebelum turun ini juga kita sempat melakukan take profit ya karena sudah cuan puluhan persen. Jadi ya ketika turun ya it's okay nggak masalah gitu ya karena um, kita kan memang strateginya ya kalau untuk IPO itu ya cuan bungkus aja gitu guys ya. Nah, yang menarik dari SMIL ini dia sideways di area bawah dan mulai break di MA10 dan MA20-nya. Jadi kemungkinan dia akan sideways lalu naik lagi. Kalau misalkan ada higher low, ini kemungkinan SMIL bisa lanjut naik ya. Kita akan langsung lihat akumulasinya ternyata hari ini cukup netral, akumulasi dan juga distribusinya. Yang akumulasi saham SMIL ternyata CP guys, 140.000 lot. Ya, overall ini cukup besar ya. Lalu ada PC 67.000 lot. Sedangkan AK di sini AK-nya jualan lumayan cukup besar juga nih, 185.000 lot. Kita cek ya guys ya, CP itu KB Valburi Sekuritas. Hari ini paling banyak dia beli BBCA, MTEL, BRPT, Aman dan juga STRK guys. Nah, saya penasaran sih guys ya pengen cek STRK-nya. Apakah STRK hari ini lanjut turun atau naik ya? Tapi kayaknya malah ke stream, sorry ya, malah ke ini, ke Chartbit. Hari ini kayaknya ARB lagi guys, ya ARB teman-teman bisa lihat ya ARB 25%. Ya, jadi untuk STRK, saya rasa banyak sekali nih teman-teman yang nyangkut di saham STRK guys ya, karena hari ini juga ARB ya, kemarin juga ARB, hari ini juga ARB. Ya, beginilah guys. Kalau misal teman-teman gegabah untuk buy and hold di saham yang market cap-nya kecil dan memang kenaikannya itu cenderung dilakukan oleh big money atau bandar gitu guys. Ya, jadi kalau misalkan bandarnya take profit, ya pastinya akan ada guyuran-guyuran seperti ini. Ya, tapi kita lihat volume distribusinya hari ini sudah mulai melemah. Ya, kita akan cek lagi broker summary untuk STRK hari ini big distribution FZ, PG, SH ini jualan cukup banyak. FZ 605.000 lot lalu sedangkan BG hanya beli 114.000 lot aja. Jadi overall STRK di sini dia strong downtrend dan kalau misalkan kapan nih kita bisa beli lagi STRK ya teman-teman tunggu akumulasi. Tunggu sideways di bawah ya untuk STRK-nya. Gitu guys ya, jangan sampai salah strategi. Ingat guys ya, setiap saham itu punya kriterianya, punya karakternya sendiri dan kita harus bisa adaptasi dan juga bisa punya strategi. Jangan sampai kita salah strategi di saham yang berbeda. Tuh guys ya, ada saham yang cocok buy and hold, ada saham yang cocok untuk swing, ada saham yang cocok untuk scalping gitu guys ya. Nah, seperti ini untuk scalping bagus gitu ya karena kalau misalkan dia naik ya naik terus dan untuk BSJP ya beli sore jual pagi juga kalau misalkan masih uptrend itu masih bagus. Tapi kalau misalkan ada tanda-tanda penurunan seperti ini teman-teman harus segera out ya. Mau nggak mau gitu. Apalagi yang FOMO di atas itu harus segera out dan cut loss. Mau nggak mau gitu. Ya daripada di bawah ARB kan lebih lebih sakit lagi.
Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya video kali ini. Jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.